الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita senandungkan kalimah puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. La taharraka syai'un illa bi'idznillah. Tidak akan sanggup bergerak sesuatu apapun jua yang ada di atas permukaan dunia ini kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang kita gunakan untuk bekerja, kaki yang kita gunakan untuk melangkah, paru-paru yang kita gunakan untuk bernafas, tubuh yang kita bawa ke sana dan kemari, itu semuanya atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, jadilah kata Allah, maka terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki kita hidup, maka kita akan hidup. Kalau Allah menghendaki hayat atau ruh nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu juga kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat walaupun sedetik dan tidak bisa ditunda-tunda walaupun sedetik. Jamaah Jumat rahimakumullah, salawat dan salam pada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sekarang kita masih berada yang namanya di bulan Zulhijjah, yang mana bulan ini adalah akhir daripada bulan Qamariyah, bulan terakhir daripada bulan Qamariyah. Setelah ini kita akan memasuki tahun baru Hijriah, yaitunya bulan Muharram. Bagi kita umat Islam, tahun baru kita adalah tahun baru Muharram, bukan tahun baru Masehi. Jadi yang pantas kita rayakan adalah apa? Tahun baru Hijriah. Bagaimana cara merayakannya? Tentu adalah dengan menghitung-hitung diri kita, mengingat-ingat diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu, kata Umar bin Khattab, sebelum kamu dihitung. Waktu di atas dunia ini kita menghitung-hitung diri kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sejauh mana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita pergunakan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk tunduk dan patuh beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, tentu dunia ini sesuai dengan doanya, Allahumma anzi'id dunya min qalbi wa la tunzi'. Allahumma anzi'id dunya min qalbi wa la tunzi' min yadi. Ya Allah, cabutlah dunia dari hatiku ya Allah, tetapi jangan cabut dunia ini dari tanganku ya Allah. Jadi orang yang beriman itu adalah bukan mereka menghindari dunia, tidak, akan tetapi
dunia ini dijadikan untuk alat mencapai kepada kebahagiaan akhirat, mencapai kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat ar-rahimakumullah, juga dikatakan mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Maksudnya bagaimana? Guru-guru mencontohkan bagaimana mematikan diri ini sebelum mati. Bukan bermaksud kita ini membunuh diri kita, tidak. Tapi maksudnya adalah menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyerahkannya? Adalah seperti contohnya seorang mayit di hadapan seorang pemandi mayit. Mayit ini tidak akan pernah melawan kepada orang yang memandikannya, walau dia diterlentangkan, walau dia dimiringkan, walau dia diterlungkupkan, maka dia akan patuh saja. Jadi seperti itulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang kita tinggalkan. Raditu billahi rabba, Allah, aku reda engkau menjadi Tuhanku ya Allah. Kalau kita sudah berjanji raditu billahi rabba, ya Allah, aku reda engkau menjadi Tuhanku ya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apapun ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka itulah yang terbaik bagi kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala berikan kesenangan kepada kita, kita bersyukur dengan kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian, kita bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata sumpah serapah, tidak ada kata cacian, makian, hinaan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam itu adalah apa? Adalah mereka yang bisa menyelamatkan orang Islam lainnya dari perkataan mulutnya dan perbuatan tangannya. Jadi kalau dia mengaku Islam tapi suka mencaci-caci, suka mencaci maki, suka mengkafir-kafirkan umat Islam, suka membid'ah-bid'ahkan umat Islam, suka mengatakan umat Islam ini syirik, munafik, masuk neraka, maka ada sesuatu yang tidak baik di dalam Islamnya. Ada sesuatu yang perlu kita pertanyakan di dalam Islamnya. Sebab Islam tidak mungkin mengkafirkan saudaranya sesama Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengislamkan yang namanya orang kafir. Tetapi banyak kita dengar sekarang ini, mereka mengaku Islam, berasyhadu an la ilaha illallah, berasyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kerjanya mengkafir-kafirkan umat Islam yang lain. Ini ada yang tidak sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam itu adalah apa? Mereka yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari perkataan lidahnya dan dari yang namanya perbuatan tangannya. Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Islam ini adalah agama kasih sayang. Jamaah Jumat rahimakumullah, bulan ini adalah introspeksi diri bagi kita. Sejauh mana kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, setiap manusia itu mempunyai salah, al-khata' wan nisyan sifatani linnas. Salah, lupa adalah dua sifat manusia yang tidak bisa dipisahkan daripada manusia. Manusia mengaku dia manusia, tapi dia tidak pernah bersalah, bohong. Mengaku manusia tapi tidak pernah melakukan lupa, bohong. Sebab kenapa? Al-khata' wa nisyan sifatani linnas. Salah, lupa adalah dua sifat manusia yang tidak bisa dipisahkan daripada manusia itu. Tetapi ingat, orang yang baik itu bukanlah mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak, tetapi adalah mereka yang belajar daripada kesalahannya dan berbuat lebih baik untuk kedepannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sebuah hadisnya, "Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah, takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada." Dimanapun kita berada, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya di masjid saja kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tetapi di kantor nafsu akbar, korupsi. Di sawah nafsu akbar, di ladang nafsu akbar, di tempat kerja nafsu yang besar. Dalam solat dia mengatakan Allah yang Maha Besar, tetapi di dalam kehidupannya dia mengemukakan nafsunya yang besar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita takut kepada Allah dimanapun kita berada, di masjid kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, bahwasanya Allah itu melihat segala apapun yang kita lakukan. Dimanapun kita akan takut kepada Allah. Di luar masjid pun kita akan mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Selanjutnya apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah, ikutilah perbuatan kesalahan kita dengan kebaikan. Kalau kesalahan kita ikuti dengan perbuatan kebaikan, maka itu adalah akan sanggup yang namanya menghapus kesalahan kita tersebut. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kalau dahulunya kita itu pelit, maka kita ikuti dengan kita rajin dermawan. Kita ikuti kita dengan rajin sedekah. Kita ikuti dengan rajin kita berinfak. Kalau dulu kita malas sholat, maka sekarang kita lakukan sholat. Tunaikan sholat 5 waktu sehari dan semalam. Bagi mereka perindu ridha Allah, bagi mereka perindu surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan bicara yang wajib lagi. Yang wajib itu sudah menjadi kewajiban kita. Sekarang bagaimana kita berbicara tentang sunnah? Yang sunnah yang akan membuat kita, kemuliaan kita itu terletak di mana kita melakukan pekerjaan sunnah. Kalau 5 waktu sehari semalam itu sudah menjadi kewajiban kita, kalau tidak kita kerjakan, maka kita akan berdosa. Tetapi kalau yang sunnah, semakin banyak yang sunnah kita kerjakan, maka akan semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya itunya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah sesama manusia dengan yang namanya akhlak yang baik, berbicara yang baik, tangannya melakukan yang baik, kakinya yang baik, fikirannya berfikiran yang baik, positif, hatinya berprasangka yang baik, lidah hatinya zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan dunia ini sampai kehidupan akhirat nanti. Sebab tujuan kita bukan dunia, tujuan kita adalah akhirat. Orang yang hanya sebatas dunia saja itu adalah manusia-manusia yang tertipu. Sebab apa? Allah menciptakan sepasang, ada dunia pasti ada akhirat, ada hidup pasti ada kematian. Kalau sekarang kita hidup, setelah ini pasti juga ada kehidupan yang kekal abadi, dan itulah kebahagiaan yang kita cari di sana. Mencarinya adalah saat sekarang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.